Perkenalkan, saya Bunga Citra Patriwi dari asal sekolah saya dari SMP Negeri 20 Surabaya. Saya perwakilan dari kelas 8C. Saya akan mendongengkan cerita tentang Timun Mas. Alkisah. Dahulu kala di Pulau Jawa, ada seorang janda tua yang bernama Mbok Srini. Sehari-hari dia bekerja di ladang yang berada di sebelah rumah peninggalan sang suami. Ketika lelah dengan pekerjaannya, rasa kesepian selalu datang menghampiri. Dia ingin sekali memiliki seorang anak, agar di masa tuanya ada yang menemani. Semakin lama rasa sepi itu semakin menumpuk dan tak terbendung lagi. Mbok Srini akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Buto Ijo. Buto Ijo adalah raksasa yang tinggal di dalam gua di pinggiran desa dan terkenal suka mengabulkan permintaan dari orang-orang yang datang kepadanya. Akan tetapi, tentu saja semua itu tidaklah cuma-cuma. Hal itu juga berlaku untuk Mbak Srini, di mana dia harus membelinya dengan harga yang sangat mahal. Buto Ijo pun berkata, ketika anak itu sudah berusia 6 tahun, kau harus mengembalikannya kepadaku untuk kujadikan santapan. Terlepas dari kondisinya, wanita putus asa itu menyetujuinya. Kemudian Buto Ijo memberikan 1 biji mentimun untuk ditanam di ladangnya. Dalam beberapa hari, mentimun itu mulai tumbuh dan berbuah. Di antara semua mentimun yang berbuah, hanya ada 1 yang memiliki ukuran sangat besar dan memancarkan cahaya keemasan. Mbok Srini sangat senang. Dibawalah pulang mentimun itu. Kemudian dia membelahnya dengan hati-hati. Nampak seorang bayi bermenan cantik di dalamnya. Dengan rasa penuh bahagia, dia menamai anak itu Timun Mas. Berjalannya waktu, kini Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang periang. Mbok Srini merasa terus diawasi oleh Buto Ijo. Rasa sayang Mbok Srini kepada Timun Mas membuatnya tak rela untuk kehilangan anak itu sebentar lagi. Namun apa daya, dia tidak akan pernah bisa melawan raksasa Buto Ijo yang sangat kuat. Buto Ijo yang sangat kuat mendekati waktu perjanjiannya dengan Buto Ijo. Mbok Srini memutuskan untuk pergi ke Gunung Kidul meminta petunjuk dan bantuan kepada seorang petapa sakti. Setelah mendengar cerita dari Mbok Srini, sang petapa melihat 4 buah kantong kecil. Berikan ini kepada adik anakmu Timun Mas. Ini akan membantunya melawan Buto Ijo. Kini tibalah hari di mana Buto Ijo datang untuk menagih janjinya dahulu. Buto Ijo menghancurkan atap rumahnya dan berkata, "Di mana makanan itu?" Mbok Srini segera menyuruh Timun Mas melarikan diri dan memberikan 4 bungkus pemberian sang petapa. Melihat sang ibu dalam bahaya, Timun Mas mencoba memancing Buto Ijo untuk mengejarnya. "Hei, aku di sini, kejarlah aku." Tak ingin kehilangan sang petapanya, Buto Ijo mengejar Timun Mas. Mas berlari sekuat tenaga ke dalam hutan agar tidak tertangkap, meskipun Buto Ijo mengejar hanya dengan berjalan. Namun, Bias bisa menyusul Timun Mas karena langkah kaki Buto Ijo sangat jauh. Teringat nasib ibunya, Timun Mas melempar kantong pertama yang berisi mentimun ke arah Buto Ijo. Secara ajaib, mentimun itu tumbuh dengan cepat dan lebat. Jalan Buto Ijo pun tertutupi. Tanaman mentimun itu menjalar ke tubuhnya hingga menjilat dengan erat. Akan tetapi, dengan mudah, Buto
Buto Ijo melepaskan diri. Buto Ijo terus mengejar Timun Mas yang lari ketakutan. Saat Buto Ijo hendak mendekati, Timun Mas melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Seketika, hutan bambu tumbuh lebat. Itu menjebak serta melukai tubuh raksasa Buto Ijo. Segera Timun Mas berlari meninggalkannya. Merasa diremehkan, Buto Ijo pun mengamuk. Dia mengambil beberapa batang bambu dan melemparkannya ke arah Timun Mas. Dengan susah payah, Timun Mas berusaha menghindari bambu yang berjatuhan. Tibalah Timun Mas di tepi sungai. Dia sudah sangat kelelahan. Terdengar suara langkah kaki dan teriakan Buto Ijo semakin mendekat. Melihat Buto Ijo yang berhasil mendekatinya, Timun Mas segera melemparkan kantong yang ketiga berisi garam ke arah sungai. Timun Mas ketakutan dan berharap kantong itu bisa menghentikan pergerakan Buto Ijo. Seketika ombak besar menerjang tubuh Buto Ijo. Raksasa itu berseret ombak menjauh dari Timun Mas. Buto Ijo sangat marah karena sudah dibuat kesusahan oleh seorang anak kecil. Gadis kecil itu terus berlari sekuat tenaga hingga menaiki sebuah bukit. Buto Ijo yang dipenuhi amarah dengan cepat menyusul Timun Mas. Tebing yang tinggi pun dipanjati oleh Timun Mas. Dia berharap Buto Ijo itu tidak bisa menaikinya. Namun sayang, raksasa itu masih bisa memanjat tebing. Timun Mas tidak bisa menghindari lagi. Di tangannya kini hanya tersisa satu kantong berlian dari petapa sakti. Dia melepaskan kantong itu dengan sekuat tenaga ke arah raksasa Buto Ijo. Tak ingin kejadian sebelumnya terulang. Buto Ijo menangkapnya dan kantong itu pun jatuh ke tanah. Dengan sombongnya, Buto Ijo tertawa kegirangan. Kantong terakhir yang berisi terasi berubah menjadi lahar panas. Buto Ijo masih belum menyadari dan terus tertawa sambil memukul-mukul batu. Timun Mas yang putus asa hanya bisa pasrah kepada keadaan. Dia berharap ada pertolongan datang untuk menyelamatkannya. Sungguh sial. Pinjatan Buto Ijo itu runtuh akan dipukul berkali-kali. Buto Ijo akhirnya terjatuh ke dalam lahar panas. Raksasa itu berjuang meloloskan diri. Dia berteriak kesakitan. Kemudian Buto Ijo tenggelam di dalam lahar panas. Akhirnya Timun Mas dapat menghentikan Buto Ijo untuk selamanya. Usai melawan Buto Ijo, Timun Mas kembali pulang menemui ibunya. Ibu, aku berhasil. Mbak Sayuni sangat bahagia melihat anaknya berhasil kembali pulang dengan selamat dan mengalahkan sang raksasa Buto Ijo. Buto Ijo sudah ku kalahkan. Rumah mereka kini sudah tidak bisa ditinggali lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah tempat dan hidup berdua menjalani hari-hari dengan bahagia selamanya. Sekian mendongeng dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.